Kalau kita kepingin digitalisasi, maka layanan internet itu harus minimal 4 giga. Kami aja 2 giga 800, Bang. Ya berarti kalah Win kan? Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sahabat progresif, masih setia bersama kita di podcast podcast Sitasi IAIN Kerinci. Nah, sekarang di samping saya ini udah ada Bapak Profesor Dr. As'ad Isma MPD, Rektor UIN STS Jambi. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sehat, Bang? Udah boleh sekuler, Mat. Assalamualaikum, selamat malam Om Swastiastu. untuk kita semua. Iya, Oke. siap. Alhamdulillah. Salam kebajikan ya, Bang. Salam kebajikan, rahayu. Iya, siap. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana, Bang, kondisi perjalanan menuju Kerinci? Aman? Saya baru dua kali naik pesawat Susi Air. Oke. Dulu di Papua dengan cuaca yang luar biasa, cemas-cemas juga. Itu dari Jayapura ke Sorong kan. Oke, iya. Dan ini kedua dari Jambi ke Kerinci dengan Susi Air, itu pesawat cuma muat 12 penumpang kan, sangat kecil, sempit-sempit. Tapi dengan cuaca yang sangat bagus, kita menikmati penerbangan itu. Menikmati bagaimana melihat Jambi, melihat perkebunan, melihat bekas galian, kemudian melihat perbukitan Kerinci yang sudah banyak gundul. Oh, banyak gundul? Oh, di Kerinci udah banyak gundul. Faktor apa tuh kira-kira, Bang? Ini penting juga bagi bagi akademisi seperti Ade. Siap. Karena ini kan terkait dengan Zuharul Fasad Fil Baru Al-Bahri Bima Kasamat Aidinas. Ya, siap. Artinya kerusakan itu kan sebagian diakibatkan oleh tangan manusia. Tangan manusia. Pertanyaannya, Kerinci yang tidak pernah banjir, kenapa kemarin banjir? Oke, kita Nah, skip itu. dulu itu dulu, Bang. Ini Itu peran akademisi itu penting di situ. Oke. Dengan menyadarkan masyarakat. Siap. Itu tadi ya. Kita openingnya sudah masuk ke melihat Kerinci secara geografi, bahkan bencana juga. Tapi Ya. sebelum itu, oke. Bang, Abang ini kan Profesor Sumber Daya Manusia. Ya. Manajemen sumber daya Manajemen manusia. sumber daya manusia. Artinya fokus kepada manajerial ya, bagaimana kemampuan sumber daya manusia. Nah, di dalam sebuah kepemimpinan ataupun sebuah organisasi, peran manajemen sumber daya manusia ini kan sangat penting nih. Di mana letak titik fundamentalnya di situ, Bang, untuk sebagai kita sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi ataupun institusi. Manajemen sumber daya manusia ini kan, karena UIN ini manajemen sumber daya insani. Jadi kalau manajemen sumber daya manusia itu sumber keilmuannya kan dari ekonomi. Ya. Artinya bersumber dari filsafat barat. Tapi kalau sumber daya liberal kan, Bang? Tapi walaupun bisa berbeda. karena sumber daya insani itu landasannya adalah Qurani. Itu pertama. Kemudian manajemen sumber daya manusia itu melihat dari bahwa gerak sebuah organisasi, gerak sebuah perusahaan itu kan faktor terpenting adalah faktor manusianya. Bagaimana tata kelola manusia, bagaimana cara menggerakkannya, bagaimana cara membangun komunikasi, bagaimana meningkatkan kinerja SDM di dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu. Seperti di UIN. Oke, kita contohnya UIN dulu ya. UIN Jambi ya. Kerinci enggak nih, Bang? UIN IAIN Kerinci nanti ya? UIN Jambi itu punya 600 Oke. dosen. 600. Kemudian punya hampir 300 karyawan, baik P3K maupun honorer. Yang harus melayani hampir 21.000 mahasiswa. Yang harus kita dorong adalah bahwa siapapun itu, mulai dari rektor, wakil rektor, dekan, prodi, cara berpikirnya adalah bagaimana cara melayani. Itu yang harus kita bangun, fokus kita.
Jangan rektor seakan-akan menjadi pejabat yang sakral. Oke. Rektor, wakil rektor, dekan tuh tugasnya ada melayani, karena itu amanah undang-undang, amanah aturan, termasuk juga kalau kita lihat dalam konteks ajaran agama itu, kita ini kan pelayan. Jadi dalam hal apapun tugas kita melayani mahasiswa agar dalam proses pembelajaran mereka tepat sesuai waktu. Oke. Dengan output nanti ujungnya mereka menjadi manusia yang bermanfaat baik bagi masyarakat, bagi negara maupun sektor di berbagai sektor dunia kerja. Oke, secara teori tadi kan jelas tuh bahwa secara jabatan kita ini pelayan. Kata yang Abang sampaikan tadi bahwa kita ini pelayan, tapi kan fakta dan realitanya bahwa jabatan ini sebuah jabatan krusial yang harus dihormati dan disegani. Maka ada kesenjangan nih antara apa yang harus dilayani, SDM yang harus dilayani dengan. Nah, ini bagaimana Abang memandangnya? Jadi kuncinya begini. Dalam manajemen sumber daya manusia, cara berpikirnya setiap sumber daya manusia punya potensi. Punya potensi. Tugas kita bagaimana menggali, menumbuhkan dan mendorong potensi itu sehingga mampu meningkatkan kinerja. Oke. Berarti Termasuk juga, makanya dalam praktek saya mengatakan, dulu kalau seorang jabatan itu dibangun seakan sakral ya. benar. Rektor itu seakan tidak bisa disentuh. Jarang loh rektor bisa begitu. Sementara kita kepingin menggerakkan orang. Orang itu punya hati. Bagaimana cara kita menyentuhkan hati mereka sehingga mereka dengan ikhlas mau melakukan apa yang kita inginkan. Itu yang penting. Seperti tadi ya, prakteknya kan ada yang mengkritik. Iya. Bukan mengkritik, mempertanyakan sih, Bang. Bang, abang makan di atas karena sudah disiapkan. Kenapa abang mau makan di bawah? Itu kan perspektif zaman lama kan. Siap. Kalau seorang rektor tuh makan harus di tempat apa, tidak boleh gabung dengan staf dan karyawan. Itu perspektif lama dan itu harus kita rubah. Bahwa persoalan jabatan itu dalam hal lain, tapi persoalan kebersamaan itu penting. Jadi menjadi biasa kita makan dengan siapapun, dengan satpam, dengan staf itu biasa. Karena dengan cara itulah mungkin mereka akan curhat, menceritakan problem mereka, kehidupan mereka, termasuk kerja mereka. Itulah yang kita bangun. Jadi di Jambi itu kita biasa dengan satpam, dengan cleaning service itu biasa. Oh, ini cukup apa ya, antitesis lah dari persepsi pejabat yang ada sekarang ini. Ya seperti ketua PTPD Kerinci lah kan. Walaupun eslon tapi gayanya sudah kayak kan. Beda lah, Bang. PT sama gitu nih sebenarnya. Kalau seumpamanya tidak berbaru, tidak bisa kita nih ngopi kayak gini sama-sama dengan kawan-kawan. Oke, artinya Abang punya konsep bahwa persepsi itu harus dihilangkan ya. Jangan artinya bahwa apapun jabatan kita ini adalah pelayan. Oke. Makanya sering saya mengkritik, sudahlah kita ini membuat latihan kepemimpinan. Semuanya kepingin jadi pemimpin, kepingin jadi bos. Berarti cocoknya biasakanlah latihan ke anak buahan. Anak buahan. Nah, itu yang perlu kita lakukan. Dapat progresif. Kita sering latih pelatihan kepemimpinan dasar, pelatihan kepemimpinan umum ya kan, pelatihan kepemimpinan. Kalau latihan kepemimpinan sering ikut latihan kepemimpinan, maka jarang yang mau mengangkat kursi, jarang yang mau melayani, apalagi dalam konteks sederhana, jarang yang mau bikin kopi dan sebagainya. Ya, jarang mau duduk-duduk, jarang mau komunikasi. Oke. Padahal perlu ingat, leadership itu faktor kunci pertama itu adalah komunikasi. Benar. Menjelaskan gagasan, menjelaskan ide, menjelaskan visi yang harus dipahami oleh para staf dan anak buah. Sebab mereka yang akan menggerakkan. Itu. Artinya ada keberpihakan lah kita ya untuk menjalin komunikasi yang bagus, kedekatan emosional, interaktif begitu ya, menurut Abang ya? Iya, harus begitu. Oke, artinya secara teori dan praktik sebenarnya harus seperti ini, bukan dibatasi ya oleh sebuah jabatan saja. Ini menarik nih, jarang-jarang kita ketemu rektor yang begini nih. Oke, sip. Nah, konsep besar apa yang Abang yang terapkan di UIN ya selain itu tadi? Wah, kopi kita udah datang nih, Bang.
Oke. Biar sedap sambil ngopi. Ini kopi banana Raja Kopi. Ya kebetulan kita di Raja Kopi. Agak endorse sedikit lah. Kebetulan ada rektor juga. Ini kopi banana di Raja Kopi. Raja Kopi. Insya Allah mudah-mudahan akan dikasih oleh-oleh dibawa ke Jambi kan. Masuk Eko. Bila Kerinci ke Kerinci jangan lupa ke kopi banana. Kopi Raja Kopi bang. Raja Kopi enak. Ini gula apa nih? Cuma gula Pak. Non gula. Saya sudah 3 kali ke sini. Sudah 3 kali ya. Tiap sini pasti ingin ke sini. Ya, itu dia tadi. Rektor UIN Jambi aja ngopinya Raja Kopi kok Kerinci. Jadi teman-teman Jambi kalau ke Kerinci jangan lupa ya mampir Raja Kopi. Oke, kita lanjut. Nah, izin Bang, Abang kan baru dilantik dan dikukuhkan juga kayak beberapa bulan yang lalu dilantik kemudian lagi dikukuhkan juga jadi guru besar sumber daya manusia. Artinya konsep kepemimpinan dengan konsep keilmuan yang sekarang Abang geluti ini. Nah, konsep besar selain tadi, selain memerger antara pimpinan, kemudian lagi dengan staf, kemudian lagi bisa berbaur, ada lagi nggak konsep besar? Sebenarnya bukan memerger, konvergensi. Oh, konvergensi, salah istilah gitu nih. Titik temu memadukan antara teori dengan praktik di lapangan. Siap. Nah, kelemahan leadership selama ini adalah yang terlalu kaku dan terjebak dengan teori-teori. Padahal persoalan kepemimpinan kan persoalan sederhana. Bagaimana menggerakkan bawahan, bagaimana menggerakkan staf yang punya kinerja. Padahal kita nih yang di organisasi kan lebih susah lagi menggerakkan orang tanpa dibayar. Apalagi menggerakkan orang sudah dikasih gaji, sudah dikasihkan tunjangan, fasilitas, sudah dikasih remon. Makanya dalam dunia kerja tuh reward and punishment itu penting. Artinya yang punya kinerja harus dikasih reward, yang malas kerja harus dikasih punishment. Oh, ini jarang nih Bang. Reward itu tidak mutlak dalam bentuk politik, tapi penghargaan kepada orang, bagaimana dia dihargai sebagai sebuah sumber daya manusia. Itu yang penting. Manusia ini kan pada dasarkan disentuh hati. Seorang bawahan, seorang staf kalau ditegur, diajak bicara oleh rektor, kan senang hatinya kan. Betul. Itu kan jarang, apalagi di Kerinci kan jarang rektor yang ngobrol dengan staf, jarang kan. Apalagi ketua PTIPD kan. Sering Bang. Ini kok podcast IAIN Kerinci malah kenanya ke IAIN Kerinci. Tidak Bang, sering. Artinya kita ini cukup, Abang harus tahu bahwa representasi IAIN Kerinci itu UIN. Jadi artinya bapak kami, orang tua kami ya UIN. Tidak bisa terlepas Bang dari UIN Jambi. Karena memang awal dari IAIN Kerinci itu kan dari syariah IAIN STS Jambi. Jadi tadi saya ditanya oleh Kepala Biro IAIN Kerinci, dia, Pak, itu kenapa melantik pejabat itu di lapangan terbuka? Ya benar, itu konsep. Ya, oke. Saya sampaikan Pak, selama ini kampus itu ibarat menara gading. Seakan ini kampus tapi terpisah dengan dunia nyata, dengan realitas. Kita mendorong para pengelola itu ketika dilantik di lapangan agar mereka melihat fakta-fakta permasalahan ada di bawah. Iya, langsung ke lapangan. Langsung ke lapangan. Artinya itu era kepemimpinan sekarang itu bukan era kepemimpinan yang mencari masalah, tapi era kepemimpinan yang mencari solusi. Jadi tidak lagi kita berkutat masalah, sudah masalah, cari masalah lagi, kemudian rapat lagi. Kalau sekarang tuh rapat tidak perlu lama-lama, 10 menit cukup. Tahu masalah, langsung solusi dikerjakan. Berarti di lapangan kemarin itu simbol bahwa pimpinan harus ke lapangan, pimpinan harus melihat. Harus ke lapangan, harus masuk ke dunia problem. Itu kan filosofi yang kita bangun. Nah, mengajak para ada wakil rektor, para dekan, jangan hanya di belakang meja. Oke, berarti sumber daya insani itu akan terkonversi, akan sangat berkaitan dengan yang hal dilakukan. Ya, tata kelola SDM kan. Oke, ini menarik. Bisa kita contohkan tidak nanti? Bisa kita contoh untuk IAIN Kerinci nanti ya? Harus dicontoh kalau mau maju. Siap. Oke. Kalau tetap seperti mungkin yang sudah susah IAIN jadi win.
Nah, insya Allah positif kita, optimis kita nih Bang. Jadi supaya transformasi kelembagaan dari NKUIN, transformasi dulu sumber daya manusianya, tata kelola, bagaimana kerja, remon dan sebagainya. Sumber daya kemanusiaan lah. Sumber daya insani. Insani tadi ya, wah, luar biasa. Oke, ini kan Abang cenderung baru nih, masih baru nih jadi rektor gitu kan. Tahapan-tahapan kiranya untuk mengelola sumber daya ini itu punya target nggak? Berapa tahun atau gimana? Ya, kan setiap leadership itu kan punya visi misi. Misalnya UIN Jambi itu punya visi pertama, namanya reservasi kebaikan dan keunggulan. Reservasi kebaikan dan keunggulan. Reservasi itu maknanya adalah bahwa UIN itu adalah kumpulan orang-orang baik. Oke. Itu kan tesis terhadap problem masa lalu, karena kita tahu ada ketegangan di dalam, dan kita ingin menyatakan bahwa kampus ini tempat orang-orang baik, dan tujuannya adalah untuk membina orang menjadi baik, bukan hanya baik tapi membangun keunggulan. Oke. Itu namanya reservasi kebaikan dan keunggulan. Untuk lebih mendekatkan itu, maka panggilannya di dalam itu lebih sifatnya tagline itu karibku. Karibku itu kan membangun kedekatan secara emosional antara pimpinan dengan bawahan, itu kan kita definisikan sebagai karibku. Itu sampai ke panggilan juga? Ya panggilan biasa, makanya saya tuh biasa dipanggil abang. Oke. Asal jangan dipanggil om. Nah itu. Kita dipanggil abang tidak masalah. Iya, asal jangan Tapi kalau mahasiswa manggil om kan tidak enak, kesannya tidak bagus. Iya kan? Makanya di UIN Jambi itu biasa orang manggil rektor bang. Siap. Dan kita lebih senang dipanggil abang dipanggil rektor. Kalau panggil rektor itu berjarak. Berjarak. Nah itu. Oke. Itulah mana daripada karibku tadi. Karibku tadi. Oke, tadi visinya tadi reservasi. Kemudian lagi Reservasi kebaikan dan keunggulan. Nah, visinya adalah karena kita tahu persentase rasio jumlah dosen 600 orang dengan kehadiran guru besar itu kan jauh. ya. Maka kita setiap tahun tuh harus melahirkan 13 guru besar. Satu. Kemudian kedua, terkait tugas pendidikan tinggi Tridharma, penelitian dan kebudayaan masyarakat. Tridharmanya adalah menghadirkan, mendorong akselerasi jumlah guru besar. Ya. Target kita di akhir tahun 4 tahun nanti guru besar kita berjumlah 60. Kalau Kerinci kan baru 4 orang kan. Kalau UIN Jambi sekarang sudah 20 orang. Oke, siap. IAIN masih, Bang. Tahun ini kita targetkan 13 orang. Itu satu. Kemudian kedua, akreditasi. Sekarang dari 50 prodi, kita tuh baru punya akreditasi unggul baru 3. Kemudian nih A3. Target kita tahun ini dan ditargetkan oleh Dirjen, dan itulah yang menjadi komitmen kita. 2024 akreditasi kita harus unggul. Kampus ya. Kampus unggul, IPT dan prodi. Itu. Kemudian itu akreditasi. Kemudian ketiga, kita sedang proses di era digitalisasi pelayanan. Jadi nanti layanan akademik, layanan apa itu tidak, apalagi itu serba digital semua. Bukannya itu memang sudah harus ya? Ya harus, tapi ini kan baru mulai. Oke. Berarti di sini IAIN Kerinci mungkin agak sedikit. Nah, contoh gini, ternyata digitalisasi, problemnya kata PTIPD, internet kita ini kan baru 1.800 Mbps. Itu tidak mungkin. Makanya Pak Rektor minta, kalau kita kepingin digitalisasi, maka layanan internet itu harus minimal 4 giga. Kami aja 2 giga 800, Bang. Ya berarti kalah UIN kan. Tapi insya Allah 2 bulan lagi kita sudah 5 giga nih. 5 giga untuk melayani 21.600 dosen. Dan 6 bulan pertama ini target kita digitalisasi itu minimal di 5 hal. Layanan akademik, layanan LKD, kemudian ya absensi pasti. Yang jelas 5 hal. Kalau tidak tercapai 5 target itu, maka Ketua PDPD harus mundur.
Itu komitmen janji. Harus tegas. Iya siap. Berarti artinya antara Rewardnya apa? Reward dikasih remont tinggi, dikasih fasilitas mobil. Wih, dapat mobil bang. Wah, dapat mobil. Duh, Uin Jambi dapat mobil dinas. Staf sus dapat mobil tuh Pak Heri itu. Oh Pak Heri, itu suatu apa bang? Yang Staf khusus bidang media dan informasi. informasi. Wah, jauh gitu kalau secara fasilitas. Bang, Sambi bang, ini Oke. kita Sampai jam berapa gitu? Nyala munian. sebentar bang, sekitar 10 menit lagi. Enggak, 5 menit lagi lah. 5 menit, oke siap. 5 menit lagi. Terakhir lah bang kita pembahasan kita. Artinya visi misi tadi ditunjang juga dengan manajemen sumber daya dan abang juga fokus ya di keilmuan itu gitu. Nah untuk kita nih bang yang berada di daerah nih. Oke, kalau bicara UIN karena dia di ibu kota provinsi, tentu masyarakat daerah banyak mau ke sana gitu. Nah kita nih bang, artinya ada bukan pertarungan sih ya, ada berbagi. Cuma berbaginya kayaknya banyak ke provinsi dari ke daerah. Nah apa nih bang? Artinya kami juga pengen seperti sumber daya seperti layaknya di ibu kota. Nah untuk di daerah ini masukan abang sebagai akademisi yang juga melek terhadap kebijakan publik juga dan sumber daya juga, terus lagi juga akademik kampus juga. Kerinci lah khusus IAIN Kerinci. Kalau saya jadi rektor Kerinci, target pertama 2025 IAIN ini menjadi UIN. Oke. Kalau Menjadi UIN. Kenapa kita kalah dengan Sumbar? Sumbar, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Padang jadi UIN semua. Masa kita cuma satu UIN Jambi? iya benar. Itu satu. Kemudian kedua, Kerinci ini kan kalau IPM, Indeks Pembangunan Manusia itu kan termasuk rankingnya tinggi setelah kota. Kota, Kerinci, Sungai Penuh. Artinya Human Development Index ini tinggi. Cuma sebagian kritik, Kerinci ini kelemahannya do. Apa tuh bang? Kelemahannya itu apa tuh? Sulit diterima orang luar. Oh gitu. Jadi kemajuan itu bisa diraih kalau kita Majemuk, ya? terbuka dalam konteks apapun. Terbuka berpikir, terbuka bergaul. Dalam konteks apa nih bang? Luar ini apakah orang yang dari luar masuk ataupun memang orang yang pernah keluar kemudian masuk kembali gimana? Ciri-ciri masyarakat yang semi terbuka ini kritik tidak boleh. Ada apa salah bang? Ada masalah. Ini. Kayak yoga tuh kayak. Yoga ini pasti dijodohkan kan? Iya. Yoga kan? Pasti yoga tuh susah nyari bini orang luar. Iya. Kecuali Harry. Kalau Harry itu kan karena dia bergaul di luar kawin dengan orang Serlangun. Kalau enggak tuh dijodohkan juga. Iya. Oke. Masuk. Masuk kan? Iya. Siap. Artinya begitu ya. Enggak, contoh sederhana. Kalau mau maju itu jadi masyarakat terbuka. Iya. Dalam hal terbuka bergaul, termasuk dalam perjodohan. Iya. Tidak ada masyarakat yang maju kalau masih tertutup dalam hal apapun. Oke. Sepakat bang. Kayak yoga kalau mau maju, dia harus berani. Iya. Oke tuh ga. Yoga nanti pas dia jadi TA ke Jakarta misal, langsung dijodohkan. Iya. Supaya tidak pergi lagi ya bang. Jodoh tuh jadi sepupu, 2 pupu, 3 pupu kan. Oke. Sip. Ya kena enggak? Oke. Selain keterbukaan, apalagi bang? Ada lagi? Nah, kalau dalam hal lain Kerinci luar biasa lah. Artinya itu aja ya, catatannya. Spiritnya, energi maju tuh luar biasa Kerinci. Maka saya bilang Indeks Pembangunan Manusia Kerinci ini kan tinggi. Iya. Setelah kota baru Kerinci. Kemudian saya selalu mengatakan variabel Indeks Pembangunan Manusia tinggi salah satunya adalah kehadiran lembaga pendidikan. Nah Kerinci ini kan kota kecil banyak perguruan tinggi. Itu salah satu variabel kan. Kemudian orang Kerinci daya juangnya gigih. Iya. Nah, cuman dalam hal tertentu yang saya bilang, saya selalu mengatakan sebuah masyarakat yang tidak terlalu terbuka itu sulit maju. Masyarakat yang maju itu selalu terbuka karena apa? Teorinya itu apa? Teorinya hibrid kultur. Hibrid kultur kan budaya campuran kan. Makanya kita lihat kawasan yang terbuka di Simpang atau dimanapun pasti campurannya ada pribumi asli, ada orang Minang, ada orang Cina, ada orang India. Ini kan hibrid kultur yang
berinteraksi sehingga menjadi kultur yang membuat orang menjadi energik. Nah, kelemahan kita itu termasuk ngomong di Kerinci, di IN itu kan, IN Kerinci itu kan itu yang masih apa. Oke. Walaupun kadang-kadang tuh ribut tuh kan Kerinci Ilir, Kerinci Mudi. Betul tak? Oke. Ada Kerinci Ilir, Kerinci Mudi. Kalau rektornya orang Kerinci Mudi, Ilir tak dukung. Oh gitu ya. Siap. Iya kan? Oke. Iya, ini Jadi kalau keterbelahan itu masih ada, itu susah. Oke. Berarti ini cukup ini ya. Berarti artinya keterbukaan itu penting. Yang hal dalam aspek lain kita Maka saya tanya tadi, ibu tadi, kenapa adik bisa diterima? Ayu ini ibu ini tadi kan orang gaul kan? ya, Bu Herlina yang punya Raja Berlina, Kopi. dia kopi, itu owner kita. Jadi kalau kita mau maju, bergaullah dengan orang yang latar belakang etnik, keilmuan, profesi yang berbeda. Insya Allah kalau kita selalu bergaul orang-orang berbeda, kita pasti maju. Oke. Sip. Luar biasa nih kita citasinya dengan Profesor Manajemen Sumber Daya Manusia UIN Jambi dan sekaligus juga rektor sudah memberikan kita pencerahan masukan bagaimana situasi akademik khusus. Dan terakhir itu hidup ini kan yang penting senyum, sapa, yang tadi bilang itu sebenarnya konsep kita tuh senyum, sapa. Ada 2S nih, senyum, sapa. Ada 3, senyum, sapa, santun. Senyum, salam, senyum, sapa itu penting. Oh, salam. Artinya kita perlu keramahan, ramah dengan orang, dengan siapapun. Ramah dengan orang lain. Insya Allah kalau kita ramah dengan lain, orang kita pasti dihargai orang. Itu penting. Mungkin ada closing statement memang itu tadi ya? Ya itulah closing statement dengan cara salam, itu sapa, senyum. Oke, terima kasih ya. Siap, terima kasih kepada. Yang penting oleh-oleh kopinya. Siap. Masuk Eko. Baik, itu ya tadi bincang-bincang kita. Silakan Bang dinikmati kopinya bersama Profesor Dr. As'ad Isma MPD, Rektor UIN STS Jambi, kemudian lagi sekaligus Profesor ahli bidang manajemen sumber daya manusia. Oke, baik itu tadi. Selamat malam. Terus ikuti podcast IAIN Kerinci, baik podcast citasinya, kemudian lagi di forumnya juga ada, kemudian lagi podcast alumninya. Saya Ade Putra Hayat, akhirul kalam. Allahumma fiq ila qomit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam progresif.